Ya, mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai critical thinking. Adapun nama anggota kelompok kami, saya sendiri Putri Ayu, Anissa Mutia Haris, Nabila Salsabila Ishak, dan Diara Nurfaina yang berhalangan untuk masuk. Priscilla Angel Intan Margaret Salusu, Nazwa Maya Rizwa, Najah Jama Hasan, dan Rahaf Omar Mustafa Al-Matarna yang berhalangan masuk dikarenakan menghadiri les berbahasa Indonesia. Oke, baik. Untuk nomor 1, akan dibacakan oleh saya sendiri. Apakah planet Merkurius adalah planet terpanas suhunya di antara planet dalam tata surya? Hoax atau fakta? Pernyataan Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya merupakan hoaks, sebab seperti yang bisa diduga, planet yang paling dekat dalam matahari ada 4 planet, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hangat daripada gas di luar. Namun, suhu planet tidak mengikuti jalur linear dari matahari. Ia tidak memiliki atmosfer yang signifikan. Tanpa atmosfer, Merkurius tidak dapat mengatur suhu permukaannya, sehingga suhu dapat berubah secara drastis tergantung pada jumlah sinar matahari. Namun, tidak ada atmosfer untuk mendistribusikan suhu di sekitar planet ini. Walaupun Merkurius adalah planet terdekat dari matahari, tapi kita pasti berpikir bahwa Merkurius adalah bisa sangat jadi planet yang paling terpanas dari matahari. Ternyata Merkurius bukanlah planet terpanas di tata surya, melainkan Venus. Di sisi gelapnya, Merkurius menjadi sangat dingin dikarenakan hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas dan menjaga permukaan tetap hangat. Suhu bisa turun hingga minus 300 derajat Fahrenheit. Sinar matahari tidak pernah mencapai dasar beberapa kawah di dekat kutub Merkurius. Dengan suhu yang sangat panas, maka planet terpanas Venus juga mempunyai atmosfer neraka yang sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dengan awan asam sulfat dan air yang sedikit. Atmosfernya lebih berat daripada planet lain yang menyebabkan tekanan permukaan lebih dari 90 kali lipat dari Bumi. Faktanya, Merkurius bukanlah planet terpanas dalam tata surya. Sebenarnya, sisi dari planet Merkurius yang menghadap ke arah matahari suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tetapi, dengan suhunya yang panas, tidak cukup untuk membuat batuan yang membentuk planet Merkurius menjadi meleleh. Batuan yang membentuk planet Merkurius memiliki titik leleh sekitar 600 derajat Celcius. Jadi sebenarnya, planet Merkurius panas, namun ia tidak dapat meleleh. Menurut Badan Antariksa Amerika atau NASA, suhu di permukaan Merkurius masih bisa mencapai 427 derajat Celcius di siang hari, tetapi bisa turun hingga minus 290 derajat Fahrenheit pada malam hari. Baik, sekian dari saya. Penyakit epilepsi atau AYAN dapat menular melalui air liur penderita itu dibacakan oleh Najah, dan Najah lagi tidak dapat masuki Zoom ini. Jadi kita ke yang ketiga. Baik, saya akan menjelaskan ikan Nemo atau ikan badut berganti jenis kelamin dari jantan menjadi betina, hoax atau fakta. Menurut Patrick Clowney, seseorang ahli biologi ikan dari North Carolina State University, Nemo atau ikan badut merupakan binatang jenis hermaprodit. Hermaprodit adalah hewan yang bisa berganti jenis kelamin agar jumlah betina dan jantan tetap sama untuk menyelamatkan spesies mereka. Kebanyakan ikan badut memang dilahirkan jantan, namun ketika dewasa ia bisa berubah menjadi betina. Jadi menurut Clowney, Nemo bisa saja nanti berubah menjadi ikan badut betina. Ikan Nemo memiliki 30 jenis yang tersebar di perairan dangkal Samudra Hindia, Laut Merah, juga Pasifik.
Pada kutipan National Geographic, semua jenis ikan Nemo dapat merubah jenis kelamin jantan menjadi betina ataupun sebaliknya. Perubahan tersebut dapat terjadi jika sekelompok ikan Nemo tidak memiliki betina untuk bereproduksi. Ikan Nemo akan memperbesar ukuran tubuhnya dengan cara makan lebih banyak, tetapi setiap kelompok ikan Nemo hanya ada satu pejantan yang berubah jenis kelaminnya menjadi betina. Ini merupakan strategi sosial oportunistik yang berguna untuk memaksimalkan kemampuan genetiknya pada musim bertelur. Kemampuan yang dimiliki Nemo dinamakan Amphiprion ocularis, karena proses perubahan tersebut mengharuskan berpisahnya individu jantan dengan individu betina selama 2 bulan. Setelah berubah menjadi betina, ikan Nemo tersebut akan memiliki satu pejantan yang menurutnya paling besar dan kekar di antara kawanannya. Ikan Nemo betina akan menaruh telur-telurnya di antara batu dan pejantan yang terpilih akan membuahi telur-telur si betina. Setelah pembuahan, telur ikan Nemo akan dijaga oleh sang jantan, tetapi jika sang jantan stres atau kekurangan makanan, maka sang jantan dapat memakan telur-telurnya. Itulah mengapa telur ikan Nemo sangat banyak. Setelah telur-telur yang tersisa menetas, maka tugas orang tua ikan Nemo selesai, dikarenakan anak-anak ikan Nemo terbawa arus laut dan melanjutkan kehidupannya masing-masing. Tetapi apabila perubahan tersebut terjadi pada musim bertelur, maka terkadang hanya akan menurunkan kemampuan genetiknya. Namun, jika perubahan jenis kelamin terjadi di luar musim bertelur, hal ini akan menaikkan kemampuan genetiknya. Dari yang saya jelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa ikan Nemo dapat berubah jenis kelamin itu fakta. Karena ikan badut memiliki reproduksi, yaitu dapat mengubah jenis kelamin tergantung dengan lingkungan sekitarnya. Di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut fakta karena didukung oleh beberapa sumber yang dapat terpercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nomor 4, makan kacang-kacangan penyebab utama jerawat pada kulit, hoax atau fakta? Pernyataan pada pertanyaan tersebut merupakan hoax. Pada penelusuran dari American Academy of Dermatology menyatakan bahwa kacang dapat menyebabkan jerawat hanyalah sebuah mitos. Kacang memang mengandung lemak, hanya saja kandungan lemak ini tidak menyebabkan tumpukan ataupun penyumbatan pada pori-pori kulit. Justru jerawat muncul sebab terlalu banyak mengonsumsi makanan manis yang mengandung gula dan karbohidrat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang minum jus jeruk setelah makan udang dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Pernyataan pada pertanyaan tersebut itu merupakan hoax. Menurut publikasi ilmiah Clinical Chemistry, kadar arsenik dalam udang tidak banyak dan bisa langsung dikeluarkan dari tubuh melalui urin, sehingga tidak berbahaya. Jadi kesimpulannya, minum jus jeruk setelah menyantap udang tidak mematikan. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya pilihlah udang yang masih segar dan jangan mengonsumsinya secara berlebihan. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi karena berita itu hanyalah mitos belaka. Minum jus jeruk setelah makan udang tidak akan menyebabkan keracunan. Dan perlu diketahui bahwa arsenik adalah unsur kimia yang tidak berwarna dan berbau. Arsenik juga merupakan unsur normal yang berada di dalam makanan sehari-hari. Tidak semua arsenik adalah racun. Ada 2 jenis arsenik, yaitu arsenik organik dan anorganik. Arsenik organik banyak ditemukan dalam sayuran, makanan laut, serta daging. Sementara itu, arsenik anorganik bersifat racun. Menurut WHO, kadar arsenik sebanyak 0,5-1 mg di dalam makanan masih tergolong normal dan tidak menimbulkan gangguan penyakit di dalam tubuh. Udang memiliki kandungan arsenik alami dan tidak membahayakan bagi tubuh.
Jika ada seseorang memiliki keluhan setelah makan udang dan minum jus jeruk, terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya, yaitu penyebab yang pertama, perhatikan kebersihan tempat Anda makan. Pengelolaan makanan yang tidak bersih bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan dan menyebabkan berbagai keluhan, salah satunya yaitu diare. Bagi penderita gangguan lambung, makanan pedas dan minuman asam juga bisa menyebabkan keluhan berupa perut terasa kembung, begah, dan mual. Karena itu, jika Anda memiliki gangguan asam lambung seperti MAH, sebaiknya hindari makanan yang asam dan pedas. Ini Anda tidak perlu takut dan mudah terpancing oleh rumor bahwa minum jeruk setelah makan udang bisa menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Menjaga pola makan dengan baik tetap nomor 1. Pilihlah makanan yang bergizi seimbang agar tubuh Anda senantiasa sehat, serta konsumsilah makanan dengan porsi sewajarnya untuk mencegah gangguan pencernaan. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Jadi selanjutnya, mandi malam dapat menyebabkan penyakit rematik dan paru-paru basah. Itu hoaks atau fakta. Pertama adalah mitos mandi malam disebabkan rematik. Ditinjau dari sudut pandang medis, pandangan yang menyebutkan mandi malam dapat menyebabkan rematik adalah hoaks. Menurut Dr. Handrawan Nadesul dalam bukunya Resep Muda Tetap Sehat yang diterbitkan pada 2009, terdapat puluhan penyebab yang bermuara pada keluhan rematik. Dari puluhan penyebab tersebut, mandi malam tidak termasuk di antaranya. Menurutnya, mandi malam hanya dapat membuat rematik kumat, bukan menjadi penyebabnya. Hal itu karena mandi malam dengan air dingin bisa memicu terjadinya perubahan tekanan udara. Ibaratkan jaringan yang ada di sekitar sendi seperti balon besar yang berisi sendi. Ketika terkena guyuran air, itu akan menekan tubuh hingga jaringan di sekitar sendi semakin membesar. Kondisi inilah yang kemudian dapat menyebabkan beban sendi bertambah hingga menimbulkan rasa nyeri. Belum ada penelitian ilmiah yang menyebutkan bahwa mandi malam dapat menyebabkan paru-paru basah. Sampai saat ini, tidak ada bukti penelitian ilmiah yang membuktikan mandi malam dapat menyebabkan paru-paru basah. Udara malam ini, sorry guys. Namun paru-paru basah hanya bisa disebabkan oleh infeksi atau penyakit lain yang mungkin sudah diderita sebelumnya. Hanya saja pada malam hari, suhu udara cenderung lebih dingin. Itu membuat resiko terjadinya infeksi paru-paru dapat meningkat. Pasalnya, udara dingin dapat membuat saluran pernapasan Anda kering sehingga lebih rentan terinfeksi. Namun faktor ini saja tidak serta-merta dapat membuat seseorang mengalami infeksi paru-paru. Masih banyak faktor lain yang terlibat, misalnya daya tahan tubuh dan riwayat penyakit sebelumnya. Sedangkan menurut American Lung Association, pneumonia disebabkan oleh berbagai macam bakteri, virus, dan jamur di udara yang dihirup. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.